Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 24 Maret 2021 ini berjudul Ora Kebak dan Koplak. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Saudara-saudara, dalam bahasa Jawa ada istilah ora kebak atau ora genep yang menunjukkan pribadi seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau keterbelakangan mental. Dalam renungan ini, istilah itu digunakan untuk menunjukkan sikap dan tingkah laku seseorang yang mengaku Katolik tetapi hidup moral dan keagamaannya tidak sungguh-sungguh. Hidup doa pribadinya jarang, ibadat bersama masih diikuti tapi sekedar kewajiban. Sikap dan tingkah laku kasihnya kambuan-kambuan saja. Ia tidak sepenuhnya menghayati kehidupan sebagai orang Katolik. Singkatnya, orang tersebut orang yang ora kebak secara rohani. Ada istilah lain yaitu koplak. Jika Anda mengisi wadah, ember atau botol atau wadah lain dengan air yang isinya setengah saja tidak, mungkin seperempat atau kurang, dan Anda berjalan dengan wadah itu, di situ akan terjadi goncangan pada wadah itu. Kondisi itu dinamakan dalam bahasa Jawa koplak. Di sini istilah itu digunakan untuk menunjukkan ciri seseorang yang kemampuan intelektual dan emosionalnya jauh di bawah
rata-rata. Mungkin tidak mencapai setengah. Dalam renungan ini, koplak secara rohani digunakan untuk menunjukkan ciri seseorang yang kekatolikannya sekedar Katolik KTP dan Natal Paskah saja, atau Katolik KTP dan napas. Saudara-saudara, itulah juga persoalan yang dihadapi oleh gereja perdana. Maka Yohanes menampilkan kisah ini dalam bacaan Injil. Sepeninggal Yesus, para murid Yesus terus berjuang menghidupi ajaran Yesus, gurunya, dan menghidupkan kembali kelompok murid yang pernah ada di sekitar Yesus. Ada di antara mereka orang-orang Yahudi yang secara lahiriah adalah keturunan Abraham. Mereka ini diharapkan tetap setia mengikuti Yesus. Ada pula mereka yang bukan keturunan Yahudi, tetapi tetap mau menjadi murid Yesus dan bergabung dengan kelompok para murid Yesus. Mereka inilah yang secara rohaniah menjadi anak-anak Abraham. Saudara-saudara, kita ini bukan Yahudi dan bukan termasuk Yunani, tetapi secara rohaniah adalah anak-anak keturunan Abraham karena kita menerima Yesus. Di antara murid Yesus, sebut saja yang tergabung dalam gereja Katolik, juga terjadi kelompok-kelompok seperti yang dihadapi oleh gereja perdana. Kelompok pertama adalah orang yang 100% Katolik, KTP-nya Katolik, aktivis gereja, 100% ikut Yesus, artinya sedapat mungkin, semaksimal mungkin bersikap dan bertingkah laku seperti Yesus. Sepikiran dan seperasaan, setingkah laku dengan Yesus. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah 100% Katolik, artinya KTP-nya Katolik, tetapi jarang berdoa, ibadat hanya sebagai kewajiban, hidupnya seminim mungkin mengikuti ajaran Yesus. Mereka ini yang disebut orang-orang Katolik yang ora kebak dan koplak tadi. Ketiga, orang yang pernah dibaptis Katolik, KTP-nya sudah bukan Katolik, bukan termasuk murid Yesus, tetapi menjalankan ajaran kasih Yesus semaksimal mungkin. Singkatnya, dia menjalani hidup benar di hadapan Allah, tetapi sudah keluar dari gereja Katolik. Keempat, pernah dibaptis Katolik, KTP-nya sudah bukan Katolik, terang-terangan menolak Yesus dan menyerang gereja Katolik. Saudara-saudara, kalau Anda masih mau menjadi orang Katolik, hanya kemungkinan ada satu atau kedua. Anda termasuk yang mana? Usulan saya, tandailah perayaan Paskah ini dengan hasrat kuat untuk menjadi orang Katolik yang 100% dan menjadi pengikut Yesus yang 100%. Jangan puas menjadi orang Katolik yang ora kebak, cuman setengah-setengah, atau malah menjadi setengah saja orang Katolik yang setengah saja tidak ada. Namanya Katolik koplak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.